Halo teman-teman, masuk hari ke-8, biasanya mata Panda sudah mulai terlihat ya. Rasa kantuk di jam-jam kritis, seperti setelah duhur atau saat bekerja, rasanya jadi musuh paling berat. Ada sebuah salah kaprah yang sering kita dengar. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Kalimat ini sering dijadikan pembenaran untuk tidur seharian dan abai pada tanggung jawab. Padahal maksud sebenarnya adalah agar kita tidak melakukan kemaksiatan saat tidur. Di hari ke-8 ini, yuk kita bahas gimana caranya mengatur waktu tidur supaya kita tetap produktif di dunia, tapi nggak tewas saat diajak sholat malam. Kualitas di atas kuantitas, seni power nap dan qailullah. Banyak dari kita merasa bahwa cara membalas waktu tidur yang hilang saat sahur adalah dengan tidur balas dendam di siang hari selama berjam-jam. Sayangnya, tidur terlalu lama di siang hari justru seringkali membuat tubuh terasa lebih berat, kepala pening, dan sisa hari menjadi tidak produktif. Kuncinya bukan pada durasi, tapi pada momentum. Keajaiban qailullah. Dalam tradisi Islam, kita mengenal qailullah, yaitu istirahat sejenak di tengah hari. Secara sains, ini dikenal dengan power nap. Tidur selama 15 hingga 20 menit sudah cukup untuk mengistirahatkan sistem saraf dan mengembalikan fokus otak. Ini bukan tidur nyenyak yang sampai memasuki fase mimpi, melainkan sekadar mengistirahatkan kesadaran agar sel-sel tubuh melakukan pemulihan cepat, recharge. Momentum yang tepat. Waktu terbaik adalah sebelum atau sesudah zuhur, saat energi tubuh biasanya mengalami penurunan alami, midday dip. Dengan melakukan qailullah, kita sebenarnya sedang mengikuti sunnah, sekaligus memberikan hak bagi otak untuk membuang sampah visual dan kepenatan kerja. Hasilnya, kamu akan merasa seperti baru bangun di pagi hari, siap menghadapi sisa pekerjaan dan ibadah tarawih nanti malam dengan mata yang segar. Menghindari sleep inertia. Jika kamu tidur lebih dari 30 menit di siang hari, tubuhmu akan masuk ke fase tidur dalam. Saat terbangun, kamu akan mengalami sleep inertia. Perasaan lunglai, bingung, dan justru makin mengantuk. Maka, disiplin dalam power nap adalah kunci. Pasang alarm, tutup matamu, dan biarkan tubuhmu beristirahat sejenak demi ketaatan yang lebih panjang. Istirahat sejenak bukan berarti berhenti berjuang. Ia adalah cara cerdas seorang mukmin untuk mengumpulkan tenaga, agar pengabdiannya kepada Allah tidak dilakukan dengan sisa-sisa energi yang layu. Menghindari zolim pada tubuh, adil dalam membagi waktu malam. Seringkali kita tanpa sadar bersikap tidak adil pada diri sendiri. Kita memaksa tubuh untuk terjaga di waktu yang seharusnya ia beristirahat, namun bukan untuk hal yang bermanfaat. Di bulan Ramadan, setiap menit adalah emas, dan membuangnya untuk hal sia-sia sambil mengorbankan waktu tidur adalah bentuk kezoliman kecil yang sering kita remehkan. Mencuri hak tubuh untuk hiburan semu. Begadang setelah tarawih hanya untuk menonton serial, bermain game, atau scrolling media sosial hingga larut malam adalah bentuk ketidakadilan. Kamu sedang mencuri waktu yang seharusnya digunakan tubuh untuk pemulihan sel. Akibatnya, saat tiba waktu sahur atau sholat subuh, tubuhmu memprotes dengan rasa kantuk yang luar biasa. Ibadah yang harusnya nikmat justru jadi beban karena fisik yang tersiksa. Disiplin tidur adalah bentuk takwa. Mengatur waktu tidur agar bisa bangun sahur dengan segar adalah bagian dari ketaatan. Jika kamu tahu bahwa dengan tidur lebih awal kamu bisa bangun sepertiga malam untuk tahajud dan sahur tanpa terburu-buru, maka tidurmu itu menjadi bernilai pahala. Sebaliknya, menunda tidur untuk hal sia-sia yang beresiko membuatmu meninggalkan sholat atau bekerja dengan buruk adalah tindakan yang menjauhkan dari keberkahan. Mengenali batas kemampuan. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Jangan merasa kurang syaleh hanya karena kamu harus tidur jam 10 malam demi bisa bekerja maksimal besok pagi. Yang salah adalah ketika kita menguras energi untuk dunia secara berlebihan di siang hari, lalu menghabiskan waktu malam untuk hiburan, sehingga tidak ada lagi energi yang tersisa untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Tubuhmu adalah kendaraan untuk beribadah. Jika kamu tidak merawat kendaraannya dengan istirahat yang cukup, bagaimana kamu bisa sampai ke tujuan dengan selamat? Ritual sebelum tidur yang bermakna, tidur sebagai persiapan ibadah. Bagaimana caramu menutup hari akan menentukan bagaimana caramu membuka hari esok.
Jika kamu menutup hari dengan gelisah karena scrolling berita atau perdebatan di medsos, maka bangunmu pun akan terasa berat. Ritual sebelum tidur bukan sekadar rutinitas kecantikan atau kebersihan, tapi merupakan persiapan mental bagi seorang muslim untuk pertemuan kecil dengan Allah saat sahur nanti. Menyucikan diri dan niat. Berwudu sebelum tidur bukan hanya sunnah untuk menjaga kesucian fisik, tapi juga sinyal bagi jiwa bahwa kita sedang bersiap untuk istirahat dalam perlindungannya. Saat merebahkan tubuh, tanamkan niat yang kuat. Ya Allah, aku tidur untuk mengistirahatkan tubuh ini, agar besok pagi aku punya kekuatan penuh untuk berpuasa, bekerja dengan jujur, dan qiyamul lail dengan khusyuk. Dengan satu niat ini, setiap tarikan napasmu saat tidur berubah menjadi pahala persiapan ibadah. Audit hati sebelum terlelap. Gunakan 5 menit terakhir sebelum mata terpejam untuk melakukan pembersihan hati. Maafkan semua orang yang menyakitimu di media sosial atau di kantor hari itu. Jangan biarkan dendam atau iri hati ikut tidur bersamamu. Tidurlah dengan hati yang kosong dari kebencian, agar saat bangun sahur nanti, hatimu sudah bersih dan siap menerima cahaya keberkahan Ramadan. Dzikir sebagai charger jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita membaca dzikir sebelum tidur, tasbih, tahmid, takbir sebagai kekuatan fisik yang lebih baik daripada seorang pembantu. Di bulan puasa, dzikir ini adalah vitamin terbaik. Saat kamu tertidur dalam keadaan berzikir, secara psikologis bawah sadarmu akan tetap terhubung dengan Sang Pencipta, membuat bangun sahurmu terasa lebih ringan dan hati lebih tenang. Jangan biarkan harimu berakhir begitu saja tanpa makna. Tutuplah pintu dunia dengan wudu dan dzikir agar Allah membukakan pintu langit untuk doa-doamu saat sahur nanti. Teman-teman, manajemen tidur di bulan Ramadan bukan tentang seberapa lama kita terpejam, tapi tentang seberapa berkualitas kita memperlakukan tubuh kita sebagai amanah. Jangan jadikan ngantuk sebagai alasan untuk menurunkan kualitas kerjamu atau kualitas ibadahmu. Sebaliknya, jadikan waktu istirahatmu sebagai strategi cerdas untuk menjemput ridho Allah. Tidurlah seperti seorang pejuang yang sedang memulihkan tenaga, agar saat terbangun nanti, kamu adalah pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya. Langkah nyata hari ini. No screen before sleep. Malam ini, coba matikan semua layar, HP atau TV 30 menit sebelum tidur. Biarkan otakmu tenang untuk masuk ke fase tidur yang lebih dalam, deep sleep. Coba praktikan power nap. Coba praktikan tidur siang 15 menit hari ini di sela istirahat kantor atau sekolah. Rasakan bedanya pada level fokusmu di sore hari.